Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Puspita Anggit Lestari. Saya adalah dosen Diploma 3 Keperawatan Stikes Rumah Sakit Husada. Saya merupakan lulusan Magister Keperawatan dengan spesialisasi keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas merupakan keperawatan yang mempunyai target masyarakat, keluarga, dan kelompok rentan, salah satunya adalah kelompok gerontik. Saya merupakan pengampu mata kuliah keperawatan gerontik. Mata kuliah keperawatan gerontik saya ajarkan pada mahasiswa tingkat 3 yang berada di semester 6. Bobot dari mata kuliah ini adalah 2 SKS. 1 SKS teori dan 1 SKS praktek klinis. Keperawatan gerontik merupakan mata kuliah yang membahas mengenai konsep gerontologi yang meliputi proses penuaan dan permasalahannya, serta konsep asuhan keperawatan gerontik untuk peningkatan kesehatan lansia, pencegahan penyakit, pengaktifan peran keluarga dan komunitas dalam perawatan lansia. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep keperawatan gerontik, masalah-masalah yang dijumpai pada lansia, faktor yang berpengaruh pada penuaan, dan mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan gerontik dengan melaksanakan proses keperawatan, mulai dari pengkajian keperawatan, penetapan diagnosa, perencanaan tindakan, implementasi tindakan, dan evaluasi tindakan keperawatan. Teknik pembelajaran yang saya terapkan pada pengajaran keperawatan gerontik ini pada pembahasan teori yang berada pada 7 kali pertemuan, saya terapkan metode DIA atau Delivery, Interactive, dan Assessment. Pada tahap delivery, yang saya lakukan adalah mempersiapkan bahan tayang atau PowerPoint. Bahan tayang ini merupakan media yang saya gunakan untuk menyampaikan materi dalam aplikasi video conference. Dan juga saya mempersiapkan modul keperawatan yang dikembangkan oleh saya bersama dengan tim keperawatan gerontik. Interaktif dilakukan dengan melakukan diskusi. Diskusi ini berbasis teks pada e-learning atau Google Form, Google Classroom, WA Group, dan juga diskusi bisa dilakukan pada video conference. Sehingga mahasiswa dapat saling membahas permasalahan pada studi kasus yang diberikan. Tahap selanjutnya adalah assessment. Assessment dilakukan dengan pemberian tugas atau assignment, bisa dengan Google Classroom, atau saya lakukan evaluasi dengan aplikasi Quizizz. Kuliah keperawatan gerontik juga terdiri dari klinik keperawatan. Metode pembelajaran klinik di masa pandemi ini dilakukan dengan metode daring, di mana institusi pendidikan melakukan adaptasi perubahan metode pembelajarannya melalui tahap daring. Sehingga metode pengajaran yang dilakukan adalah dengan melakukan metode simulasi thinking likeness. Metode simulasi thinking likeness ini merupakan perpaduan metode belajar daring yang memiliki 3 tahapan, yaitu tahap pertama adalah clinical judgment, yang kedua adalah communication skill, yang ketiga adalah simulation. Penerapan simulasi thinking likeness ini dalam pengajaran keperawatan gerontik, yang pertama adalah clinical judgment.
terdiri dari kegiatan noticing, interpreting, dan responding. Pelaksanaan pada tahap noticing dilakukan dengan menugaskan mahasiswa mengambil kasus pada lansia yang memiliki masalah kesehatan baik secara fisik dan psikososial. Pada tahap ini, mahasiswa harus mampu melengkapi pengkajian keperawatan gerontik sesuai dengan format pengkajian keperawatan gerontik yang sudah diberikan sebelumnya. Tahap selanjutnya adalah tahap interpreting. Pada tahap interpreting ini, mahasiswa akan dibimbing untuk mampu menginterpretasikan data yang sudah didapat pada fase pengkajian. Kemudian, dosen akan membimbing menegakkan diagnosa keperawatan, membuat rancangan intervensi keperawatan, mengetahui rasionalisasi dari intervensi yang ditentukan. Tahap selanjutnya adalah responding. Tahap responding ini merupakan tahap di mana mahasiswa akan mengasah kemampuan melakukan evaluasi terhadap tindakan keperawatan gerontik yang telah dilakukan. Tahap kedua dari simulasi thinking like nurse adalah communication skill. Pada tahap ini, mahasiswa akan dilatih untuk mampu melakukan komunikasi. Berikut ini adalah video pengajaran yang pernah saya lakukan untuk menjelaskan kesehatan pada kelompok khusus, yaitu lansia dalam rentang sehat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, pada pertemuan hari ini ya, sesuai dengan agenda RPS kita, di keperawatan gerontik kita akan membahas masalah-masalah yang sering terjadi pada lansia. Ya, kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan konsep dasar dari keperawatan gerontik, apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan atau kendala yang dihadapi ketika mempelajari tentang konsep keperawatan gerontik? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya ke pembahasan berikutnya terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada lansia. Oke, tujuan dari pembelajaran masalah-masalah pada lansia ini agar nanti adik-adik semua bisa memahami ya, apakah lansia itu memiliki apa saja sih masalah yang sering ditemui. Ya, supaya kita juga sebagai perawat nantinya bisa memahami ya, kira-kira apa saja yang perlu kita bantu ya dalam menangani masalah-masalah kesehatan ya, masalah psikologis, masalah sosial yang sering dialami oleh lansia. Oke, jadi outline kita ya atau yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan masalah dari segi fisik, masalah sosial, dan masalah psikologi. Oke, sebelumnya saya ingin coba kalian berpendapat ya. Kita sama-sama identifikasi dulu nih masalah atau keluhan yang sering dialami oleh lansia. Oke, siapa yang ingin berpendapat apa saja masalah fisik yang sering dialami oleh lansia? Oke, benar ya, sering nyeri pinggang. Nah, nyeri pinggang ini memang sering dialami oleh lansia. Oke, untuk masalah sosial, ya coba diingat-ingat ya, nenek atau kakek ya, apakah ada yang memiliki masalah sosial? Oke, benar ya. Jadi ada beberapa lansia yang memang malas bergaul jadinya ya, di rumah saja dan lain-lain ya. Itu menjadi salah satu masalah sosial. Kalau untuk masalah psikologis, ya apakah ada yang mempunyai pengalaman dari nenek kakeknya yang mengalami masalah psikologis? Oke, benar ya. Jadi sering marah-marah ya nenek kakeknya.
Ya, itu juga salah satu masalah yang sering dialami oleh lansia. Oke, selanjutnya kita akan bahas ya, masalah apa saja yang sering dialami oleh lansia. Yang pertama masalah fisik. Masalah fisik ini bisa terjadi karena adanya kemunduran ya, kemunduran fisik seperti mudah jatuh. Ada dua penyebab nih yang menyebabkan lansia mudah jatuh. Ya, ada faktor intrinsik dari eh, kemampuan dari fungsi tubuh lansia itu sendiri. Misalnya, lansia mengalami gangguan daya berjalan, kelemahan otot di ekstremitas bagian bawah, kekakuan sendi, sinkop, atau pusing. Ya, itu berasal dari diri lansia sendiri. Nah, ada juga nih faktor ekstrinsik ya, di mana faktor yang menyebabkan lansia mudah jatuh. Apa aja? Seperti lantai yang licin, tidak rata, tersandung benda, penglihatannya berkurang, ya, kemudian cahaya kurang terang. Nah, ini juga sering terjadi nih di lingkungan ya, di lingkungan kita atau di panti werda tempat lansia ya. Apabila lantainya licin tidak rata, itu sering jatuh. Nah, kalau di sini ada contoh gambar ya, di sini ada pembatas ya, pembatas jalan. Ini agak cukup jauh dengan bawahnya ya. Apabila lansia tidak hati-hati ya, maka lansia akan mudah jatuh ketika berhadapan dengan undakan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya ke masalah yang selanjutnya, yaitu lansia juga mengalami mudah lelah. Hal ini dikarenakan ada faktor psikologi yang dialami lansia seperti bosan, letih, atau depresi. Terus juga ada gangguan organ seperti lansia mengalami lansia anemia, kekurangan vitamin, ada perubahan tulang, gangguan pencernaan, kelainan metabolisme, gangguan ginjal, gangguan faal hati, gangguan sistem perdarahan, dan jantung. Ada juga pengaruh obat, misalnya lansia mengkonsumsi obat penenang, obat jantung, dan obat yang melahkan daya kerja otot. Ya, apakah kalian pernah mendengar keluhan lansia cepat capek? Oke, kira-kira dari nenek atau kakeknya yang mengalami capek ya, ada yang mengalami gangguan sini? Oke, lansia memang banyak ya mengalami gangguan-gangguan dari usia. Nah, ini masalah yang lainnya, nyeri pinggang ya atau nyeri punggung. Ini disebabkan biasanya karena ada gangguan sendi ya, gangguan pankreas, batu ginjal, gangguan pada rahim, gangguan kelenjar prostat, gangguan pada otot badan, bahkan ke hernia nukleus pulposus atau yang kita kenal dengan saraf kejepit di belakang ya. Jadi hal-hal ini nih yang membuat gangguan pada nyeri itu sering dialami lansia ya. Bahkan lansia juga cenderung jalannya membungkuk ya, karena memang tulangnya juga mengalami osteoporosis. Oke. Selanjutnya ada gangguan nyeri panggul ya. Gangguan nyeri di daerah panggul ini terjadi seringnya karena adanya radang atau artritis ya. Bisa juga terjadi karena osteoporosis atau tulang keropos. Nah, nyeri panggul juga dialami pada kejadian saraf kejepit, seperti tadi ya, nyeri di punggung. Dan juga kelainan tulang, misalnya patah tulang atau dislokasi. Oke, kita lanjut ke keluhan selanjutnya. Yang tadi ini kalian juga sudah bahas ya. Lansia sering mengalami pusing ya. Apa yang eh, menyebabkan lansia pusing? Biasanya adalah gangguan lokal, migrain, mata glaukoma, ada sinusitis, kurento maupun sakit gigi ya. Sakit gigi juga bisa menyebabkan pusing karena ada sarafnya yang nyambung ya. Kemudian penyakit sistemik yang menimbulkan hipoglikemi dan juga ada perasaan psikologis yang bisa berpengaruh seperti cemas, depresi, kurang tidur, atau kekacauan pikiran. Lansia juga ada yang mengeluhkan kesemutan ya. Biasanya keluhan ini muncul karena adanya gangguan sirkulasi darah lokal
gangguan persarafan umum, dan gangguan persarafan lokal pada anggota badan. Nah, gangguan sirkulasi darah ini seringnya juga terjadi misalnya karena ada kelebihan berat badan atau lansia yang mengalami diabetes mellitus ya. Nah, keluhan selanjutnya dari masalah fisik adalah berat badan yang menurun ya. Berat badan menurun ya, kalau kita lihat beberapa lansia itu memang mengalami berat badan yang turun atau ke dalam kondisi kurus ya. Ini bisa terjadi jika lansia itu dia kehilangan nafsu makan, kemudian juga ada lansia yang memiliki penyakit kronis sehingga eh, badannya juga menjadi berat badannya turun, gangguan saluran pencernaan sehingga penyerapan makanannya terganggu, dan juga ada faktor sosial ekonomi ya, karena memang lansia telah pensiun sehingga mungkin pendapatannya juga berkurang dan akhirnya konsumsi makanan juga bisa berkurang pada lansia. Oke, gangguan yang lain adalah gangguan eliminasi atau pembuangan ya. Hal yang paling terjadi pada lansia adalah mengompol ya atau inkontinensia. Kayak di sini ada yang nenek kakeknya mengalami gangguan ini. Oke, ada ya beberapa biasanya ini padahal benar-benar nenek atau kakek kita yang sangat sudah lanjut usia ya. Jadi inkontinensia ini memang pengeluaran urin ya tanpa disadari dalam jumlah dan frekuensi yang cukup sehingga bisa mengakibatkan masalah gangguan kesehatan atau sosial. Oke, penyebabnya adalah memang biasanya karena otot dasar panggul itu sudah lemah ya, sehingga yang menyangga kandung kemih itu atau yang memperkuat sphincter uretra sudah tidak ada lagi ya. Jadi cairan yang ada dalam kandung kemih ya gampang keluar ya. Atau penyebab lainnya adalah kontraksi abnormal dari kandung kemih itu sendiri. Nah, inkontinensia urin ini ada 2 jenis ya, ada yang akut dan ada yang kronis ya. Akut itu dapat diatasi, bisa dihilangkan, dan bisa sembuh. Biasanya ini karena pasiennya mengalami delirium atau kesadarannya terganggu, juga karena ada gangguan bergerak karena obat-obatan, misalnya penggunaan diuretika atau antidepresan. Ya, seperti tadi penggunaan penggunaan diuretik ya atau penenang itu antidepresan. Untuk yang kronis, ini nggak bisa dihilangkan secara tuntas ya, karena disebabkan kelemahan otot dasar panggul, instabilitas otot kandung kemih yang sudah berat, dan gangguan neurologis ya seperti stroke atau Parkinson. Selain inkontinensia urin, ada juga inkontinensia alfi. Oke, ada yang namanya alfi di sini. Ya, inkontinensia alfi ini sebenarnya adalah ketidakmampuan seseorang dalam menahan atau mengeluarkan tiga atau BAB-nya ya pada waktu yang tepat ya. Penyebabnya adalah karena lansia misalnya menggunakan obat pencecar perut, kemudian ada gangguan saraf ya, seperti demensia, stroke ya, seperti kepikunan atau stroke. Kemudian keadaan diare, kelainan pada usus besar, dan kelainan pada rektum atau penggunaan neurodiabetik. Gangguan persepsi sensori juga terjadi pada lansia ya. Lansia juga mengalami gangguan ketajaman penglihatan ya, banyak lansia yang mengalami minus maupun matanya plus atau dua-duanya ya. Nah, lansia ini bisa mengalami gangguan ketajaman penglihatan karena adanya presbiopi atau kelainan lensa mata ya, atau kekeruhan pada lensa seperti yang kita kenal ya katarak tuh ya. Jadi ada kekeruhan di matanya. Kemudian ada gangguan di iris di mana biasanya ada proses degenerasi dan tampak ada bercak ya yang warnanya muda sampai putih. Kemudian pupil juga mengalami konstriksi, refleksi, refleks directnya lemah, dan tekanan dalam bola matanya itu meningkat, sehingga lapang pandangnya menyempit. Nah, gangguan ini sering disebut dengan glaukoma.
Retina itu juga bisa mengalami degenerasi. Ya, biasanya retina awalnya merah jika cemerlang, seiring berjalannya waktu menjadi suram ya dan jalur-jalur pigmennya nanti terkesan seperti kulit hati. Gangguan ketajaman penglihatan juga bisa disebabkan karena radang saraf mata. Selain penglihatan, lansia juga mengalami gangguan pendengaran ya. Oke, ada ya nenek kakeknya mengalami gangguan pendengaran. Oh, banyak ya. Nah, oke, memang benar banyak lansia yang mengalami gangguan pendengaran ini ya. Biasanya ditandai dengan penurunan progresif sensitivitas, bisa disebabkan karena kelainan degeneratif, ketulian, tinnitus atau bising ya. Jadi suaranya mendengung ya. Oke, baik. Itu tadi adalah beberapa masalah fisik yang sering dialami lansia. Apakah ada pertanyaan sebelum saya berlanjut ke masalah psikososial? Oke, kita lanjut ya kalau seperti itu. Nah, masalah psikososial adalah masalah yang dialami ya dari sisi psikologis maupun sosial. Bagaimana cara lansia berinteraksi ya. Lansia juga bisa mengalami gangguan masalah psikososial. Biasanya ini terjadi karena adanya kehilangan peran, kehilangan pekerjaan ya, sehingga lansia mengalami stres atau beban pikiran. Masalah kehilangan finansial juga terjadi karena lansia pensiun atau masalah kehilangan status atau jabatan. Nah, lansia juga mengalami kehilangan teman ya, banyak yang teman-teman lansia mungkin lebih dahulu berpulang, kehilangan kenalan, relasi ya, sehingga yang tadi nih ada yang menyebutkan bahwa lansianya cenderung di rumah aja, nggak mau keluar gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan lansia karena dia mengalami kehilangan sehingga dia cenderung menarik diri. Terus juga banyak kehilangan orang yang dikasihi, bisa suami, istri, anak, atau teman dekat, itu bisa berpengaruh pada masalah sosial lansia. Oke, selain itu, ada masalah sosial, ya. Masalah sosial ini juga sering muncul. Nah, masalah sosial ini antara lain adalah masalah cara hidup, konsep diri, kemampuan ekonomi yang menurun, menurunnya penghargaan dan penghormatan, ya, biasanya nih terjadi pada lansia yang bekerja, ya, kita bisa eee, menamainya post power syndrome ya biasanya ya, yang dialami pada lansia. Kemudian menurunnya peran di masyarakat, kemudian ada ketergantungan karena memang kondisi kemampuan fisiknya lemah ya, sehingga, lansia juga dalam bersosialisasi atau berinteraksi mungkin terhambat. Dan kebosanan karena merasa tidak diperlukan. Jadi karena tidak beraktivitas lagi, lansia juga sering mengalami oke, baik. Nah, sekarang kita buka sesi diskusi ya, sebelum kita sama-sama mereview apa yang kita akan pelajari sekarang ya. Nanti kita akan sama-sama akses Mentimeter ya untuk mengetahui eh, pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Oke, sekarang kita akan lakukan evaluasi ya untuk mengetahui seberapa dalam kalian bisa memahami materi yang tadi saya telah sampaikan setelah kita diskusi. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang kita jawab ya. Ya, sekarang dijawab pertanyaan nomor 1 ya. Nah, pada lansia tadi kan memiliki resiko tinggi ya terhadap cedera. Manakah dari berikut yang merupakan faktor intrinsik penyebab lansia masalah lansia di atas? Oke, ya. Jawabannya adalah lantai yang tidak rata ya. Tadi kita membedakan ada masalah intrinsik dan ekstrinsik. Masalah intrinsik adalah masalah yang dialami dari diri lansia itu sendiri, sedangkan ekstrinsik adalah masalah di luar ya. Untuk masalah kelemahan otot ya, kekakuan sendi itu adalah masalah yang muncul
dari dalam tubuh lansia itu. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua adalah nyeri punggung yang dialami lansia itu disebabkan oleh apakah hernia nublatus pulsosus, anemia, atau migrain? Ayo, segera dijawab sebelum waktunya habis. Ya, jawaban yang benar adalah HNP atau saraf kejepit ya. Oke, kalau anemia ini yang menyebabkan lansia mudah lelah, sedangkan migrain adalah yang menyebabkan lansia mengalami mudah pusing ya. Sedangkan kalau HNP itu lansia banyak yang mengalami nyeri punggung. Kita akan lanjut ke pertanyaan keempat. Ya, lansia yang mengalami inkontinensia urin pada fase kronik ya, itu tidak bisa dihilangkan secara tuntas. Apa penyebab dari inkontinensia urin kronik ini? Ya, jawabannya adalah kelemahan otot dasar panggul ya. Kalau tadi kalian ingat bahwa ada dua jenis ya inkontinensia urin. Ada yang akut, ada yang kronik. Nah, untuk kronik ya penyebabnya utamanya adalah kelemahan otot panggul, dasar panggul. Sehingga untuk sphincter uretra ya itu tidak dikontrol dengan baik ya. Atau ada tekanan dari kantong itu. Sedangkan pada gangguan bergerak atau konsumsi antidepresan ya, ini bisa dihilangkan yang bisa menyebabkan inkontinensia urin akut. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Lansia yang telah pensiun sering mengalami stres psikososial karena ya jawabannya adalah kehilangan peran ya. Oke, lansia-lansia yang dulunya pernah berperan misalnya sebagai pekerja ya atau mempunyai karir yang baik ya ketika kehilangan peran itu ya sering mengalami stres psikososial ya. Oke, sekarang kita lihat siapa ya nilai yang paling tinggi. Oke. Nah, selamat ya pada yang nilainya paling tinggi nih. Nanti akan saya berikan tambahan poin ya untuk nilai kuis. Oke, baik. Untuk evaluasi kita hari ini sudah selesai ya. Apakah masih ada hal yang ingin didiskusikan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi ya, kalian bisa memperdalam atau memperbanyak eh, bahasan ya terkait dengan masalah-masalah lansia dengan membaca buku referensi-referensi ini ya, buku Forager Solusi Nursing, Nursing for Wellness in Older Adult, atau kalian bisa baca juga di modul keperawatan gerontik yang kita buat. Oke, baik. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya informasi atau ilmu yang kita sama-sama sharing hari ini. Untuk diskusi selanjutnya kita akan masuki di Google Classroom ya. Silakan lihat nanti assignment-nya. Oke, untuk perkuliahan kali ini saya rasa cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.